Halo inovator muda, bertemu lagi dengan saya Yuda Riwanto. Untuk pertemuan hari ini kita akan kembali membahas tentang OOP atau Object Oriented Programming. Sebelumnya sebenarnya kita sudah membahas tentang apa itu OOP, namun masih kita membahas hal-hal yang simpel-simpel aja ya kemarin. Nah, hari ini kita akan coba bahas lebih mendetail terkait Object Oriented Programming. Nah, untuk yang kemarin lupa apa itu Object Oriented Programming, nah kita ulas kembali apa itu Object Oriented Programming. Jadi, Object Oriented Programming atau OOP itu adalah sebuah paradigma dalam suatu bahasa pemrograman yang menganggap sesuatu itu menjadi sebuah objek. Jadi, OOP sendiri itu merupakan salah satu metode dalam pengembangan software yang memodelkan sebuah aplikasi berdasarkan dunia nyata. Nah, itu. Oke, kalau kita review lagi di video sebelumnya, kita sudah membahas juga terkait objek, kelas, atribut, dan metode. Nah, saya beli ilustrasi lagi nih. Ilustrasi yang gampang yang ada di kehidupan sehari-hari tentang kelas, objek, atribut, dan metode. Jadi, misalkan nih, kelasnya adalah kalau kita membangun sebuah sepeda motor misalkan, kita kan ada rancang gambar tuh. Nah, rancang gambar itu adalah kelasnya. Jadi kalau kelas itu apa? Namanya kelas itu adalah blueprintnya dari apa yang mau kita buat. Tuh. Terus kemudian dari kelas tersebut itu akan menjadi sebuah objek-objeknya apa, yaitu misalkan motor yang sehari-hari kalian gunakan. Misalkan ada berbagai merek motor, nah itu adalah objeknya. Kemudian ada namanya atribut dan metode. Atribut sendiri, apa yang menjadi sebuah atribut dari sebuah sepeda motor itu, misalkan atributnya pertama ada nomor kendaraan bermotor, kemudian ada nomor mesin, atau yang lain ada misalkan warna, itu merupakan atribut dari sepeda motor. Kemudian ada yang tadi ada namanya metode. Metode itu apa? Metode itu misalkan kalau sepeda motor itu metodenya pertama maju, mundur, dan berhenti. Nah, itu adalah metode dari sepeda motor. Itu sebagai sebuah ilustrasi untuk gambaran agar kita mudah mengetahui apa sih itu sebenarnya kelas, objek, atribut, dan metode. Nah, itu tadi adalah ilustrasi dari dunia nyatanya. Oke, mungkin di sini ada sedikit contoh program bagaimana cara menggunakan OOP. Jadi di sini juga ada, misalkan di sini sudah ada beberapa metode, ada warna cat, terus kemudian ada jenis atap, keramik, dan tutup pintu. Ini untuk sebuah kelas bernama rumah. Misalkan kita membangun sebuah kelas atau blueprint rumah, nah itu kan di dalamnya ada metode dan lain-lain, ada metode, ada objek kayak gitu kan. Nah, objeknya misalkan di sini ada warna, metodenya ada warna, kemudian ada jenis atap dan lain-lain. Nah, ini adalah contohnya, contoh dari penggunaan di pemrogramannya. Jadi kalau yang tadi udah ilustrasi, nah ini adalah contoh dalam pemrogramannya. Kemudian OOP sendiri itu terbagi atas 4 pilar. Yang di video sebelumnya itu sudah kita bahas tentang inheritance, kemudian ada enkapsulasi sedikit kita bahas. Nah, sebenarnya OOP sendiri itu ada 4 pilar. Ada enkapsulasi, ada abstraction, ada inheritance, dan ada polymorphism. Nah, ada 4 pilar utama dalam OOP. Dan kita bahas satu-satu. Enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri itu apa? Enkapsulasi itu adalah satu konsep di dalam OOP yang fungsinya untuk menyembunyikan detail informasi dan proses yang dibungkus ke dalam sebuah kelas. Jadi makanya di dalam sebuah enkapsulasi itu ada namanya access modifier, terus kemudian ada asesor, dan ada mutator. Nah, itu ada di enkapsulasi. Jadi fungsi dari enkapsulasi itu bisa dibilang untuk menyembunyikan sebuah detail informasi. Jadi informasi itu enggak dikasih secara sepenuhnya, tapi masih ada yang dibungkus di dalam kelasnya gitu. Terus kemudian ada inheritance.
di video sebelumnya kemarin sempat kita bahas tentang inheritance. Jadi inheritance itu sering banget digunakan. Jadi kalau misalkan kemarin di video sebelumnya itu sudah kita bahas bahwa inheritance itu sebuah skema atau skenario kalau misalkan kita itu membuat sesuatu itu menjadi punya turunan atau ada parent, ada turunannya. Jadi kita itu memungkinkan untuk membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Jadi nggak dua kali kerja. Jadi misalkan emang kelas tersebut itu bisa digunakan, yang hanya tinggal menambahkan atau mengurangi sesuatu. Jadi tidak perlu kita membuat dari awal. Nah, itu kita bisa menggunakan inheritance. Jadi kita punya kelas induk, terus kemudian kita turunin ke kelas parentnya. Seperti itu inheritance. Kemudian ada abstraction. Nah, abstraction sendiri itu adalah konsep dari OOP yang berfungsi untuk memberikan gambaran secara umum tentang apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek dan bagaimana cara melakukannya. Nah, itu tentang abstraction. Kemudian ada di abstraction sendiri ada overriding. Overriding sendiri itu adalah sebuah fitur yang memungkinkan subclass dari atau anak sebuah kelas itu menyediakan implementasi yang spesifik dari suatu metode yang sudah disediakan oleh salah satu superkelasnya atau parentnya. Nah, itu overriding. Jadi kita bisa melakukan bisa dibilang kita bisa melakukan mengedit dan lain-lain dengan melakukan perubahan di overriding ini. Nah, terus kemudian yang terakhir ada polymorphism. Kalau tadi ada 4 pilar udah kita bahas semua, yang terakhir ada polymorphism. Polymorphism itu bisa dikatakan berarti banyak bentuk. Yaitu dia itu adalah sebuah objek yang mempunyai kemampuan untuk mengimplementasi suatu hal yang berbeda secara sama atau secara berbarengan. Misalkan nih, sebuah analogi lagi, misalkan kita memikirkan kelas dasar bernama hewan yang memiliki metode, misalkan ada suara hewan, terus kemudian dari kelas tersebut itu punya turunan, misalkan turunannya misalkan hewan dapat berupa kucing, anjing, burung, dan lain-lain. Dan mereka juga memiliki penerapan suara binatang yang berbeda. Misalkan kucing itu mengeang ya, kemudian anjing menggonggong, terus kemudian burung itu berkicau dan lain-lain. Nah, di sini overloading di sini merupakan pemakaian beberapa metode maupun properti yang sama dengan nama yang sama tetapi memiliki daftar parameter yang berbeda. Perbedaan yang dimaksud adalah beda jumlah parameter, beda tipe data maupun keduanya. Nah, itu adalah gambaran dari polymorphism. Nah, ini ada sedikit contoh tentang overloading. Oke, mungkin itu sekian dari saya untuk pertemuan terkait OOP. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.